Saya tidak melihat kemegahan masjid, cuma hanya berlomba membangun masjid. Nggak perlu pamer-pamer benda mati. Tuhan nggak parkir di masjid, Tuhan nggak parkir di Ka'bah. Ngapain pergi jauh-jauh buang duit cuma ke Arab sana berebut aja suatu membuang duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya, dan tidak lupa saya ditemani dengan seruput secangkir kopi. Bismillah. Mantap. Nah, pada kesempatan ini tentunya saya juga akan tetap mereaction yang lagi viral tentunya tentang Masjid Al-Jabar ya. Yang kemarin saya mereaction pernyataan dari seorang Gus ya, seorang Gus yang terkenal, tidak usah saya sebutkan lagi namanya. Nah sekarang saya tergelitik juga dengan pernyataan, ada dua pernyataan yang jadi persoalan bagi saya. Ini keluar dari mulutnya Habib Gribo ya, yang sering kita kenal Habib Gribo. Salah satunya tentang Al-Jabar, yang kedua tentang pergi haji ya. Kita lihat dulu videonya. Saya tidak melihat kemegahan masjid. Saya terkejut aja di situ, biayanya sampai ratusan miliar. Apakah Islam itu begini? Cuma hanya berlomba membangun masjid. Saya melihat masjid ini di Indonesia ini sudah terlalu overdosis lah. Beliau mengkapsen tentang Masjid Al-Jabar ya, mereaksi dengan satu pernyataan dulu bahwa di Indonesia ini sudah terlalu banyak masjid ya. Kita lanjut. Sudah terlalu banyak, sudah keluar dari aturan Islam. Terlalu banyak masjid sudah keluar dari aturan Islam. Keluar dari aturan Islam yang mana gitu? Saya tidak paham nih. Kita lanjutkan. Islam juga membangun masjid itu ada aturannya. Bayangkan, bisa membangun masjid dengan ratusan miliar. Sementara wilayah Bandung itu masih banyak orang dalam hidup kemiskinan. Banyak dari mereka yang sekolahnya gagal, nggak punya biaya. Apa pentingnya membangun masjid itu mewah? Seharusnya seorang pemimpin itu memfikirkan manusianya, bukan masjid yang diperbesar. Apakah Islam itu cuma hanya mau pamer masjid? Yang kanan kiri itu kemiskinan, ini melahirkan generasi gagal. Dan ini bukan hanya di Bandung, di banyak semua daerah. Sampai ke desa saya lihat masjid itu megah-megah, tapi kanan kiri hidupnya mereka tuh hidup dalam keadaan kemiskinan. Yang dimaksud masjid itu, yang dibilang Baitullah itu bukan tembok dan aksesoris megah-megahan. Stop. Kebanyakan dari orang-orang yang nyinyir terhadap Masjid Al-Jabar yang dibangun oleh Pak Gubernur ya, yang dibangun oleh Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, pasti selalu dikait-kaitkan dengan masalah ekonomi rakyat. Ya, beliau juga Habib Gribo juga mengatakan, buat apa kita bermegah-megah masjid tapi di sekelilingnya masih banyak di Jawa Barat orang-orang miskin. Kalau kita berpikir demikian, untuk apa adanya pembangunan? Tidak akan tuntas-tuntas pembangunan itu kalau kita berpikir seperti itu ya. Saya yakin Jawa Barat ini sudah memiliki program tentang ekonomi kerakyatan. Di Jawa Barat sudah digratiskan loh sekolah sampai tingkat SMA. SMA itu sudah dipegang oleh provinsi, untuk negeri itu gratis, tidak berbayar ya. Itu janjinya Pak Gubernur dan sudah direalisasikan di berbagai macam sekolah tingkat atas, khususnya untuk tingkat negeri ya, baik di bawah Kemendag maupun di bawah Kemendikbud ya. Kemudian kalau memang alasannya hal-hal semacam itu tentang kemiskinan, tidak boleh membangun lebih baik kemiskinan, saya kira saya tantang nih Habib Gribo ini, Pak Habib ini ya, saya tantang. Kenapa hanya Ridwan Kamil yang dipersoalkan tentang berbegah-begahan masjid ya? Dengan dalih ratusan miliar dibangun Masjid Al-Jabar, lebih baik uangnya dipakai untuk
membangun orang miskin, ya betul itu orang miskin itu penting juga dibangun. Tapi jangan hanya Pak Ridwan Kamil dong, senggol juga dong Pak Presiden Jokowi. Berani nggak Anda? Berani nggak Habib ini menyinggol Pak Jokowi? Udahlah Pak Jokowi, daripada kita membangun IKN dengan ratusan triliun, lebih baik uangnya itu kita pakai untuk kesejahteraan warga. Tapi kan nggak bisa begitu. Ternyata pemerintah menganggap membangun IKN itu juga lebih penting gitu. Lebih penting kan, itu sentral, merupakan sentral menurut pemerintah sekarang. Atau berani juga nggak nyenggol nih Pak Kribo ini ya, Pak Habib Kribo ini berani nggak nyenggol kepada presiden kita? Udahlah, daripada sekarang ratusan triliun dipakai untuk membangun kereta cepat ya Bandung Jakarta, lebih baik dananya dipakai untuk kesejahteraan masyarakat. Masih banyak orang-orangnya. Kalau kita berpikir demikian, kapan membangunnya? Kapan membangunnya? Jadi kalau mau nyihir sekalian, ya nyihir sekalian. Anda di sana mengatakan jangan sampai masjid itu jadi masjid politik, politisasi. Pernyataan Anda sudah politis. Pernyataan Anda itu sudah politis karena Anda tidak menjudge seluruhnya. Yang Anda kritik itu hanya Ridwan Kamil dalam membangun Masjid Al-Jabar. Kritik dulu dong Kaisang tuh ya, yang dihadiahi masjid gitu. Lebih baik uangnya aja diambil, jangan dipakai bangun masjid untuk kesejahteraan warga. Kritik juga dong Pak Jokowi, kritik juga dong presiden atau pejabat-pejabat atau gubernur-gubernur lain yang lebih mementingkan infrastruktur daripada pembangunan ekonomi. Kalau berpikirnya demikian, kapan akan adanya pembangunan? Saya yakin di Jawa Barat juga Pak Ridwan Kamil ya membuat masjid itu bukan berarti melupakan warga-warganya yang miskin. Ada program di sana, ada dinasnya masing-masing yang mengurus tentang itu. Adapun misalkan masih juga belum teratasi, itu adalah keterbatasan. Lama kok membangun masjid itu, lama ya. Lama sekali, enggak ujuk-ujuk sekian ratus triliun, sekian ratus miliar langsung jadi esoknya, enggak. Ini dari 2017 prosesnya sampai kemarin 2022 ya, dari kemarin 2022. Kemudian Anda juga mengatakan bahwa jangan ikut-ikutan orang lain bangun masjid, kita bangun masjid, enggak. Jangan dibandingkan dengan Solo dong ya. Pembangunan masjid Solo, Masjid Syekh Said itu apa, Zaid apa ya, hadiah dari seorang pangeran itu yang dari Qatar, itu hadiah dan dibangunnya itu pada tahun 2021-2022. Kalau lihat kompetitif ya, kompetisi nggak masuk lah. Pak Ridwan Kamil itu peletakan batu pertama Masjid Al-Jabar itu udah lama, 2017. Solo itu 2021-2022. Dan itu nggak jadi persoalan, silakan. Ya, para pemimpin itu membangun masjid bermegah-megahan, silakan, gak jadi masalah, gak jadi masalah selama itu penting. Dan saya berharap di Masjid Al-Jabar nanti itu menjadi sentral, fokus ya, menjadi sentral kebangkitan umat Islam di sana. Mudah-mudahan, dan saya berharap Masjid Al-Jabar ini menjadi masjid sesuai fitrahnya di zaman Nabi, bahwa masjid ini harus menjadi solusi umat. Ketika umat lapar, datanglah ke masjid. Ketika umat butuh pekerjaan, datanglah masjid. Masjid memberikan sebuah solusi. Ya, seharusnya seperti itu. Jadi tolonglah jangan nyihir. Kalau Anda nyihir juga ada semacam sentimental lah kepada seseorang ya, kepada seorang. Berani juga dong sentil tuh Pak Presiden. Berani nggak Anda menyentil Presiden? Hai Pak Presiden, daripada akhirnya sekarang ratusan triliun dananya dibangun untuk IKN, lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat saja. Berani nggak? Kenapa hanya Pak Gubernur yang kalian sentil? Gitu. Ya, kita tidak mempersoalkan, silahkan Presiden mau membangun IKN, mau membangun kereta cepat, itu programnya yang harus kita hormati dan kita hargai. Pak Gubernur membangun masjid, membangun jalan, silahkan. Selama itu bermanfaat bagi masyarakat dan rakyatnya, no problem, tidak jadi masalah. Ya. Apalagi nih kita lihat manusia itu tercipta dari rohnya. Dalam diri manusia itu bersemayam roh Tuhan.
Lah inilah Baitullah yang ada di manusia ini, bukan tembok benda mati. Lebih bagus tuh bila dana untuk masjid ini yang sudah kebanyakan dibuang-buang hanya untuk kontes persaingan masjid. Ini tidak bermanfaat. Ini daripada dana-dana masjid dibangun, ini dia yang mengatakan ya, Habib Kribo ini mengatakan daripada dana-dana masjid yang bagus ini dibuat semacam kontes pembangunan masjid. Ini bukan kontes. Ini bukan kontes. Dan Baitullah itu bukan hanya rumah Allah, itu bukan hanya berbentuk apa bangunan fisik, tapi di dalam diri manusia itu adalah Baitullah. Betul ya. Di dalam beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis ada yang menyebutkan, mengatakan dengan perkataan Baitullah, salah satunya adalah Ka'bah, rumah Allah. Tetapi Baitullah di sini bukan berarti rumah tempat tinggal Allah, tetapi ini merupakan makhluk Allah yang dimuliakan gitu. Semacam Ka'bah, semacam masjid juga Rasul menyebut Baitullah. Bukan berarti Allah tempat tinggalnya di sana, enggak. Ya, kami tidak memiliki pemahaman itu, Bib. Kami tidak memiliki pemahaman bahwa Allah tinggalnya di masjid, tidak. Allah ada di diri kita, betul. Diri kita itu adalah Baitullah, maksudnya adalah makhluk Allah yang harus dimuliakan manusia itu. Tapi apalah artinya kalau kita menganggap diri kita Allah itu berada di diri kita, tapi kita nggak pernah datang ke masjid, sholat nggak pernah ke masjid. Padahal masjid ini merupakan sebuah sentral bagi umat Islam. Sekali lagi, sentral bagi umat Islam. Jadi begitulah, nggak ada kompetitif kok di sini pembangunan masjid ini. Ya. Manfaat ini yang bukan dimaksud Islam. Pernah ada perkataan satu dari Ali bin Abi Thalib, akan datang suatu zaman orang hari-hari akan disibukkan orang apa? Pembangunan, tapi sepi dari bimbingan. Orang yang tinggal di dalamnya dan mereka yang mengunjunginya adalah yang terburuk di muka bumi. Ini loh, dari mereka kejahatan akan terjadi. Ini masjid. Harusnya masjid itu apa? Tidak perlu diperbesar, diperbanyak. Pemerintah segitu bisa-bisanya menggelontorkan duit sampai ratusan miliar hanya mau cari keindahan. Saya tahu ini mungkin. Mereka tuh bangun masjid apa? Supaya nanti dikenang ini saya bangun masjid. Itu bukan tujuan agama. Kalau terus begini terus agama akan hancur. Yang ada apa? Besok apa? Islam cuma tinggal namanya aja dan bangunan-bangunan masjid. Lebih bagus untuk apa? Berikan kepada manusia. Pernah suatu udah Nabi, Anda ini seorang habaib, ya, seorang keturunan Rasulullah. Tolong dong berikan komentar yang bijaksana, ya. Tolong dong berikan komentar yang bijaksana. Masjid ini sudah dibangun kok, sudah terbangun. Lebih baik kita isi dengan pemikiran positif, dengan pemikiran yang husnuzon kepada orang yang membuat, yang membangunnya, bahkan yang mengisinya, ya, yang mengisinya. Betul, kita nggak boleh bermegah-megahan tentang masjid, tetapi masjid itu sepi. Nah, inilah yang sedang diusulkan, yang sedang diusahakan oleh Pak Ridwan Kamil, bahwa Masjid Al-Jabar ini tidak boleh sepi dari ketakwaan. Sekali lagi saya nyatakan, Masjid Al-Jabar ini suatu saat akan menjadi sebuah sentral kegiatan pusat umat Islam yang ada di Jawa Barat. Ya, Anda menyentil, takutnya ini sebagai masjid diror. Bukan itu yang dimaksud dengan masjid diror itu, Bib. Masjid diror itu memang pernah terjadi di zaman Nabi. Bahkan Nabi menginstruksikan kepada sahabat pada waktu itu untuk membakar masjid diror. Yang dimaksud dengan masjid diror itu adalah masjid yang dibangun oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik dengan tujuan untuk menghancurkan Islam. Mereka membangun masjid, orang-orang non-Islam, orang-orang munafik yang pura-pura muslim, padahal dalam hatinya benci terhadap Islam, ya, benci terhadap Islam, membangun masjid, dan di dalam masjid itu justru mereka menjauhkan diri umat dari Allah dan Rasulnya. Rasulullah tahu. Kenapa Rasulullah tahu? Hasil investigasi yang dilakukan para sahabat, dan Rasulullah juga ada bisikan wahyu tentang pembuatan masjid itu yang disebut dengan masjid diror. Ya, makanya Rasulullah membakar. Ya, Al-Jabar bukan masjid diror. Al-Jabar didirikan bukan oleh orang munafik. Al-Jabar didirikan oleh orang-orang yang beriman. Pak Ridwan Kamil itu orang yang beriman. Kita harus nuzon, orang Islam, insya Allah orang soleh. Dan sejarahnya nih perlu diketahui juga. Sejarahnya Al-Jabar itu, peletakan batu pertamanya itu pada tahun 2017, ya. Pada tahun 2017 tanggal 29 Desember
Dan itu peletakan batu pertamanya itu oleh gubernur yang pada saat itu menjabat adalah Ahmad Heriawan atau Kang Aher. Ya, Kang Aher yang pertama kali itu gubernur yang pertama, peletakan batu pertamanya. Nah, tadi pada tahun 2019 ketika Ridwan Kamil mencalonkan diri menjadi gubernur, kemudian dia memenangkan pemilu, kontestan ya, memenangkan pemilu di Provinsi Jawa Barat, maka Pak Gubernur ini melanjutkan pembangunan dari Ahmad Heriawan, gubernur sebelumnya. Inilah hebatnya Pak Ridwan Kamil, begitu bijak. Gak boleh karena politik, misalkan dulu Aher membangun masjid, kemudian tidak dilanjutkan karena tidak sepaham. Tidak bisa. Ini harus berkesinambungan antara gubernur yang sebelumnya dengan gubernur yang sekarang. Ya, jangan nyinyir teruslah tentang Masjid Al-Jabar. Apalagi yang parahnya ini kita dengarkan nih dari Habib Kribo ini nih. Saat di zaman Nabi menghancurkan sebuah masjid yang dibilang itu masjid Dirar. Itu masjid apa? Dibuat persaingan. Masjid Dirar itu bukan masjid persaingan, bos. Ya, Masjid Dirar itu bukan masjid persaingan. Gak ada di sini persaingan. Gubernur Pak Ridwan Kamil membangun Masjid Al-Jabar nggak pernah merasa tersaingi dengan gubernur yang lainnya. Enggak. Anda mengatakan karena di Solo membangun masjid misalkan. Di Solo membangun masjid maka Al-Jabar juga dibangun. Enggak. Di Solo itu 2001-2022 loh pembangunan masjidnya. Al-Jabar itu 2017. Duluan mana? Coba. Bukan kompetisi. Terpanggilnya seorang gubernur karena Jawa Barat belum memiliki masjid agung. Jawa Barat nggak ada. Maka dibangunlah pada tahun 2017 itu menjadi Masjid Jawa Barat, Masjid Provinsi Jawa Barat. Ya, yang kemudian yang di arsitekturanya betul langsung oleh Pak Ridwan Kamil. Kita dengarkan lagi ya, kita lihat lagi ya. Statement dia. Tidak lagi berorientasi Tuhan. Sampai Nabi melarang dalam ayat diharamkan sholat di situ. Padahal itu ayat, masjid itu sudah dihancurkan kan. Tapi lagi ada ayat diharamkan. Berarti apa? Di zaman ini banyak masjid-masjid seperti Masjid Dirar itu. Yang kita juga sembahyang di situ. Yang dari situ kita dapat malah apa? Bukan dapat kebaikan. Masjid cuma jadi ajang persaingan. Di dalamnya mungkin banyak orang-orang yang akhirnya apa? Mengajak ke dalam kejahatan. Kita nggak sadar. Dalam mimbar-mimbar banyak. Apa isi mimbarnya apa? Pengutaran kebencian, permusuhan. Masa di dalam masjid menyebarkan berita permusuhan? Seperti sentimen beda agama, sentimen madhab. Ini bukan ajaran Islam. Nabi mengajak kepada kebaikan. Nabi tidak pernah mengutuk. Lah, itulah saya lihat apa? Fungsi masjid sudah jauh menyimpang dari kehendak Nabi, dari kehendak Islam. Dan saya lihat di mana-mana berlomba-lomba bangun masjid. Tapi saya perhatikan apa? Masyarakat Islam semua apa? Hidup dalam kemiskinan. Ini apa? Nggak perlu pamer-pamer benda mati. Kata Nabi apa? Kalau mau cari aku, cari di tempat orang-orang apa? Yang butuh pertolongan kamu. Tuhan nggak parkir di masjid. Tuhan nggak parkir di Ka'bah. Saya paham pemikiran dan pemahaman dari Habib Kribo ini, tapi tidak pantas dilontarkan ya di media sosial. Nanti akan memancing opini yang negatif. Beliau mengatakan Allah itu tidak parkir di masjid, Allah itu tidak parkir di Mekah, di Baitullah ya. Jadi buat apa buang-buang duit pergi ke Mekah ya, untuk bertemu dengan Ka'bah, untuk melihat Hajar Aswad? Untuk apa gitu, buang-buang duit untuk melaksanakan haji. Nah, yang dimaksud oleh beliau itu haji yang sudah berulang-ulang kali. Nah, kita tidak boleh juga menjudge dong, biarkan itu hak privasi mereka dong. Mau mereka melaksanakan ibadah 1 kali, 2 kali, walaupun memang diwajibkannya itu hanya 1 kali, yang kedua kalinya itu sunnah. Mungkin mereka rindu dengan keadaan di Mekah yang rasa persatuannya itu begitu kuat dari berbagai macam pelosok. Dan jangan juga menjudge bahwa orang yang melaksanakan haji tidak pernah sedekah, infak dan jariyah, tidak juga. Saya jadi ingin tahu rumah Habib ini seperti apa sih? Mewah enggak? Kalau mengatakan bahwa fisik masjid itu tidak penting, masjid fisik itu bangunan gedung-gedungnya nggak usah mewah.
Saya ingin tahu rumah Habib mewah enggak? Habib nggak usah bangun rumah mewah, Habib. Ya, beak-beak duit, hambur-hamburkan uang. Untuk apa bangun rumah? Yang penting rumah itu ada gentengnya, terlindung dari matahari, terlindung dari hujan, cukup. Gak usah pakai keramik. Yang penting tidur tibra, gitu nggak, Habib? Coba, daripada sekarang kita membangun rumah megah, lebih baik kita pikirkan tetangga kita yang miskin, beri uangnya ke sana. Sampai di sana nggak kita? Sampai di sana ada kenyamanan tersendiri dong di hati manusia itu. Ibadah dan kehusuannya juga tersendiri. Jangan disamakan kenyamanan ibadah kita itu dengan kenyamanan ibadahnya orang lain. Ya, pengalaman spiritual manusia itu berbeda-beda loh. Pengalaman spiritual mereka itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Nah, ini lagi nih, ada pernyataan juga. Membangun masjid diperbolehkan, tapi membangun gereja itu dilarang. Nah, disinilah ya kita juga harus pahami, Bib. Habib ini kenapa sih, Bib? Kita yang mayoritas selalu terus mengalah saja kepada yang minoritas. Bukankah demokrasi itu, cobalah yang disebut dengan demokrasi. Demokrasi itu suara terbanyak. Demokrasi itu yang terbanyak. Suara mayoritas. Kita yang mayoritas seharusnya. Ya, yang minoritas itu seharusnya menghargai dan menghormati yang mayoritas, dan kita akan berterima kasih kepada yang minoritas kalau mereka menghargai, bukan kita yang mengalah loh. Masa kita yang mayoritas harus mengalah kepada yang minoritas? Masa kita sendiri yang mayoritas terus-terusan harus dipaksa toleransi kepada mereka? Kapan mereka toleransinya kepada kita? Ya enggak? Kita sudah cukup kok memberikan kebebasan kepada mereka untuk ibadah, memberikan ketenangan mereka kepada mereka untuk ibadah, ya, tidak mengganggunya. Kita sudah cukup. Apalagi, ya, apalagi karena ada undang-undang kita yang tidak boleh dilanggar. Kemudian perda-perda di sebuah wilayah, pembangunan gereja bukan dibatasi, tapi diarahkan oleh pemerintah. Jangan sampai membangun gereja itu di sebuah komunitas yang mayoritas muslim di sana, karena akan mengundang chaos. Ini masalah sensitif, Bib. Ya, ini masalah sensitif. Jadi tolong pernyataannya itu dicabut kembali. Jangan sampai mengatakan Allah tidak parkir di masjid, Allah tidak parkir di Mekah. Untuk apa buang-buang duit pergi ke Mekah, buang-buang duit melaksanakan haji hanya untuk bertemu dengan Allah? Orang menjalankan ibadah haji itu bukan untuk bertemu dengan Allah, tapi betul-betul menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah, karena setiap sholat juga kita bertemu dengan Allah loh, kita berdialog dengan Allah, ya. Jadi begitu, Bib. Jadi sekali lagi, tidak ada kompetisi Pak Gubernur Jawa Barat membangun Masjid Al-Jabar. Kompetisi dengan gubernur siapa lagi loh? Al-Jabar ini Masjid Jawa Barat. Jawa Barat belum memiliki masjid agung, pantaslah dibangun, ya. Dan masjid itu sengaja masjid itu diperindah. Nanti Pak Gubernur membangun masjid besar tidak indah, nanti dinyinyirin lagi. Masa seorang gubernur membangun masjidnya biasa, kalah dengan Solo, misalkan kalah dengan yang lainnya? Tolong, kalau mau nyinyir tentang masalah itu, daripada membangun kemewahan, lebih baik pikirkan orang-orang miskin. Tolong sentil juga presiden dong, Bib. Ya, sentil juga presiden, Bib. Sentil juga presiden tentang IKN, tentang pembangunan infrastruktur. Ya, bagaimana kalau dananya lebih baik dialokasikan bagi orang-orang miskin? Berani nggak? Jangan hanya Pak Gubernur Jawa Barat dong. Saya sebagai orang Jawa Barat nggak enak. Sebagai orang Jawa Barat tidak terima. Ya, apalagi kalau disebutkan Masjid Al-Jabar sebagai diror, bukan. Enak aja disebut masjid diror. Kita tidak sah sholat di dalam masjidnya. Ya, Masjid Diror itu didirikan oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir yang mengaku dirinya sebagai muslim, padahal dalam hatinya benci terhadap Islam, dan membangun masjidnya itu untuk menghancurkan umat Islam, memecah belah umat Islam. Ya, itu ya disebut dengan diror, ya. Oke, begitu Pak. Jadi saya mohonlah kepada para ulama, para kiai, sudah bersatu. Jangan nyindir terus terhadap orang yang membangun, orang yang berprestasi. Sudah, ya. Kita jangan mengkritik sesuatu yang sudah dibangun, gak ada artinya, ya, gak ada artinya. Kalau sesuatu yang sudah dibangun, sudahlah kita berikan masukan yang positif. Apa untungnya kalian bagi Habib menyinyirin dengan masjid yang begitu bagus? Masjidnya sudah jadi, Bib, mau diapakan lagi? Ayo,
masjidnya sudah jadi, mau diapakan lagi? Udah, datang ke Pak Gubernur, tabayun kepada Gubernur. Apa sejarahnya? Kenapa Gubernur membangun masjid yang begitu besar? Berikan masukan pada Gubernur supaya Gubernur Jawa Barat membuat sistem yang baik di dalam masjid itu. Oke, jangan nyiir terus. Indonesia ini sekarang penuh dengan orang-orang yang nyiir ya. Jangan nyiir-nyiir, kita hormatilah. Kita hormati. Presiden membangun ini dinyirin, presiden membangun itu dinyirin, gubernur bangun ini dinyirin. Sudah terjadi. Pembangunan ini sudah terjadi, ya sudah. Kalau sudah terjadi nggak bisa dibongkar lagi. Kita terima dan kita doakan menjadi kebaikan bagi kita semua. Masukan-masukan yang positif seharusnya. Apalagi seorang habaib, apalagi seorang ulama. Seorang ulama itu harus mengedepankan kebijaksanaan. Anda mengatakan, ya, untuk apa masjid dibangun kalau di dalamnya diisikan ceramah-ceramah tentang kebencian? Anda sendiri mengatakan itu. Ya, Anda sendiri mengatakan kebencian. Anda sendiri sudah mengundang kebencian, mengundang kemarahan, ya. Anda kepada orang lain tidak bijaksana, Anda sendiri tidak bijak. Oke, umat Islam, mari bersatu. Jangan saling nyayal-menyayalkan, jangan saling menghina, ya. Jangan mengkritik sesuatu yang sudah dibangun, yang sudah terjadi, percuma ya, mengkritik sesuatu yang sudah terjadi. Mendingan sesuatu yang sudah terjadi itu kita berpikir positif, ke depannya sesuatu yang dibangun itu menjadi positif bagi kita semua. Oke, dan tidak henti-hentinya saya memohon dan berharap satu langkah maju Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.